Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi, atau yang disebut sebagai masa transisi ini, digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Krisis keuangan menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia menginginkan Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah dan mengadakan aksi hingga keluar kampus sampai terjadi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan sampai 13 Mei 1998. Para mahasiswa semakin menjadi dan mereka menduduki gedung DPR untuk menuntut tekanan yang besar. Hingga pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Masa pemerintahan B.J. Habibie dimulai pada 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang terbilang singkat, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkan berbagai kebijakan, yaitu 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Sidang Istimewa MPR 1998. Yang ketiga, demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang. Yang keempat, reformasi bidang politik seperti bebas berpolitik, kebebasan pers, otonomi daerah, dan pembatasan masa jabatan. Yang kelima, pelaksanaan pemilu 1999. Yang keenam, pelaksanaan referendum Timur-Timur. Dampak besar dari kebijakan Presiden B.J. Habibie adalah pertumbuhan ekonomi membaik dan inflasi menurun. Dengan sebaik-baiknya. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dimulai pada 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid berhasil menjadi presiden karena didukung koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur terpilih sebagai presiden mengalahkan Megawati. Gus Dur membuat kebijakan membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, persetujuan nama Papua diganti Irian Jaya, dan persetujuan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua. Gus Dur juga memberlakukan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan membekukan Partai Golkar. Gus Dur juga membuat kebijakan menggalakkan toleransi dan terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Pulau Gate. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid berusaha untuk mengurangi adanya campur tangan negara dalam kehidupan individu. Namun, di sisi lain beliau melakukan hal yang sangat kontroversial, yaitu keinginannya mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 mengenai larangan terhadap Partai Komunis Indonesia. Namun, aksi tersebut dikecam oleh pihak MUI dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Hal ini yang menyebabkan sang presiden membatalkan niatnya untuk membawa perkara ini di sidang MPR tahun 2000. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid semakin mengalami degradasi.
Hal ini disebabkan adanya dugaan penyeludupan uang Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan atau Yanatera Bulog sebesar 35 miliar dan bantuan Sultan Brunei Darussalam sejumlah 2 juta dolar. Sehingga DPR membentuk panitia khusus untuk menyelidiki Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 1 Februari 2001, DPR telah menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus. Dengan kejadian tersebut, akhirnya mengingatkan bahwa Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan pelanggaran terhadap TAP MPR nomor 3 MPR 1978 pasal 7, dan tidak hanya itu, Presiden juga melanggar pasal 9 mengenai sumpah jabatan dan melanggar TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Sehingga DPR kembali mengeluarkan memorandum yang kedua ketika rapat paripurna DPR yang dilaksanakan pada 30 April 2000. Dengan adanya hal seperti ini, relasi Presiden dan DPR kian memanas. Situasi ini menyebabkan kontroversi bagi para pendukung Presiden yang menimbulkan aksi anarkis berupa pembakaran fasilitas, gedung, dan kantor cabang partai politik anggota DPR. Seluruh anggota MPR sepakat mengenai adanya pelanggaran terhadap haluan negara yang disebabkan karena ketidakhadiran dan penolakan untuk memberikan pertanggungjawaban pada sidang MPR termasuk tanggung jawab terhadap maklumat Presiden RI. Sehingga pada akhirnya MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Megawati sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada 23 Juli 2001. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dimulai pada 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau menjadi presiden karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR, yang sebelumnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Megawati Soekarno Putri membuat kebijakan dengan membentuk kabinet gotong royong, pembentukan KPK, privatisasi BUMN, penundaan pembayaran hutang, dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, otonomi khusus Aceh dan Papua, serta menaikkan pendapatan per kapita. Terdapat peristiwa penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Salah satunya terjadi bom Bali 2002. Kala itu, 2 bom meledak di Sari Club dan Padi Ispub di Kuta. Sementara 1 bom meledak di dekat Konsulat Amerika Serikat Denpasar. Hanya dalam waktu 1 menit, bom tersebut meruntuhkan atap yang kemudian menimpa orang-orang di bawahnya. Puluhan bangunan yang ada di radius 10 hingga 20 meter dari lokasi pun mengalami kerusakan berat. Saking kuatnya ledakan bom itu, kantor biro perjalanan yang ada di samping Sari Club juga rata dengan tanah. Pelaku di balik peristiwa bom Bali adalah penduduk Indonesia asli, yakni Ali Imron, Amroji, dan Imam Samudra. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atau penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap penyebab perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya lah, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan
40% sampai 60% dalam pemilihan umum Presiden 2004 dan harus menyerahkan tonggak kepresidenannya kepada Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator pada masa pemerintahannya.